Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Ramayana Manurung, pejuang HD atau yang sering saya sebut salon atau pejuang cuci darah. Kita masuk di part 4, yaitu tentang soal minum ya, soal minum. Kemarin di part 3 saya menyinggung sedikit kenapa pada malam hari dikurangi saja minum. Itu sepengetahuan saya sih, katanya ginjal kita itu bekerja dari pagi hingga sore. Jadi pada malam hari ginjal kita beristirahat. Mungkin organ-organ tubuh yang lain juga secara logika seperti itu ya, karena semua beristirahat ya, semua butuh memulihkan tenaganya lagi. Oke, jadi untuk pagi sampai siang atau sore sebisa mungkin kita minum dengan sebenarnya dengan ukuran atau takaran yang sesuai dengan porsi kita. Jadi kalau dikatakan sekian liter disamaratakan semua, sebenarnya saya juga kurang setuju. Jadi itu harus di apa namanya, disesuaikan dengan berat tubuh kita, bobot tubuh kita, dan keadaan tubuh kita sebenarnya. Kalau menurut saya sih, cuma saya belum begitu paham. Mudah-mudahan saya belajar lagi tentang hal itu. Walaupun karena memang secara ilmiah katanya 70% dari tubuh kita itu air. Jadi berarti kalau di bawah 70 air dalam tubuh kita, berarti kita sudah termasuk dehidrasi atau kekeringan ya. Itu yang sering mengakibatkan saya terlalu kering kalau habis cuci. Kadang-kadang namanya ketarikan karena cairan ditarik dari mesin itu. Oke, jadi ini sebenarnya satu pelajaran mengedukasi kita, apakah memang gagal ginjal itu salah satu penyebabnya itu karena kurang minum. Kata iya, salah satunya iya. Terutama apalagi kita memiliki riwayat penyakit hipertensi, asam urat, dan gula atau diabetes, sehingga zat-zat apakah gula atau kadar tensi kita tinggi itu tak bisa dinetralisir, tidak bisa dengan bagus ada dalam darah kita. Jadi juga asam urat ya. Jadi kalau minum itu berarti akan memicu untuk dibuang melalui air seni. Jadi apa yang menjadi racun dalam tubuh kita dibuang melalui air seni. Jadi memang iya, orang gagal ginjal kebanyakan karena kurang minum. Saya akui, saya dulu memang kalau dibilang suka makan obat, enggak juga. Suka minum-minum alkohol, enggak juga. Suka minum-minum Fanta dan lain sebagainya, Coca-Cola dan lain sebagainya, enggak juga. Minum jamu enggak juga. Memang pada dasarnya ada juga yang kena gagal ginjal kronis ini dari dari penyakit-penyakit lain. Makanya sering orang mengatakan awalnya saya mah, katanya. Iya, saya dulu sering sakit mulai kecil. Mulai saya mengetahui marroha kalau orang Batak, mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar saya memang sudah terlalu sering sakit mulai dari kecil bagian perut saya, maaf ya. Jadi diperiksa ke dokter anak, diperiksa ke dokter umum, ke dokter spesialis bagian dalam. Waktu itu tidak ketemu, hanya dikatakan mah. Saya tidak sebut dokter siapa ya, dikatakan mah. Terakhir sampai saya kuliah itu maaf ya, saya tidak menyebut mereknya, itu selalu tersimpan di tas saya. Jadi hati-hati, makan apa saja itu perlu minum. Karena mau vitamin kah, mau suplemen yang sering untuk pelangsing tubuh dan lain sebagainya ya, itu. Jadi saya langsing, saya kurus itu memang dari sononya, bukan karena makan pelangsing atau apalah, atau garam Inggris dan lain sebagainya. Nggak kenal aku, makanan pun nggak sembarangan. Dulu memang aku bawa lahir sakitnya. Jadi dan dipicu pula kurang minum. Jadi serbuk-serbuk yang kita makan itu, baik dari makanan apalah, itu terendap dalam ginjal dan itu mengakibatkan ginjal rusak. Jadi kami setelah
cuci setelah menjadi pasien HD, yang dilarang itu terutama minum air. Jadi yang hal-hal yang dilarang adalah ABG, air, buah, garam. Mengapa air dilarang? Karena frekuensi dari kualitas dari air seni atau kencing itu sudah semakin sedikit. Jadi orang yang cuci itu sangat mempengaruhi bagaimana dia membuang air kecil. Bahkan ada yang sudah tidak buang air kecil lagi. Boleh dibayangkan bagaimana seseorang tidak buang air kecil lagi, ya, itu sangat tidak nyaman. Oke. Jadi dan kalau dipaksakan minum banyak, maka yang terjadi adalah cairan itu menumpuk sampai ke paru-paru dan sampai ke jantung. Itu yang mengakibatkan orang sampai sesak dan memerlukan bantuan oksigen. Oke, buah. Mengapa pasien gagal ginjal kronis atau yang sudah menjadi pasien cuci darah itu dilarang makan buah? Sebenarnya sih menurut saya dan menurut pengalaman, kalau menurut dokter memang sebisa mungkin tidak usah lah dicoba-coba. Tapi ada sebagian pasien yang boleh memakannya sedikit demi sedikit, tergantung pada pemeriksaannya, kaliumnya, terutama pisang. Kalau pisang memang itu sangat dilarang. Yang mungkin bisa dimakan sedikit-sedikit itu apel sedikit, pir sedikit. Nah, yang jelas jangan coba-cobalah makan lebih dari sedikit. Tentu jangan coba-cobalah makan banyak, karena ada zat-zat tertentu yang ada dalam buah, khususnya pisang, kalium, yang seharusnya kalium itu atau zat yang ada dalam buah itu menjadi vitamin bagi orang-orang sehat, tapi bagi kami yang pasien cuci darah itu tidak lagi menjadi vitamin tetapi menjadi racun. Ya. Lalu air, buah, garam, ABG, garam. Mengapa garam ditakar atau tidak boleh banyak untuk pasien cuci darah? Sebenarnya ya seperti yang saya katakan, saya dulu itu riwayat asam urat sebenarnya, bukan hipertensi. Tensi saya sudah tinggi itu 100 dulu. Saya hipotensi ya kalau rendah ya. Saya dulu 100, tapi setelah cuci tensi saya bisa sampai 180, bisa sampai 200. Maka garam itu cukup hanya sedikit memberi rasa saja supaya tidak memicu tensi menjadi tinggi kembali. Tapi yang sangat menyakitkan, oke lah, garam tidak bisa kita takar, bisa kita tahan, sedikit saja dikasih ke makanan itu, oke lah, kita bisa tahan makan buah, kita makan sedikit saja, secuil saja. Jadi jangan coba-coba makan pisang dan makan durian, juga pokat ya, karena hasil pemeriksaan katanya itu zat kalium yang paling tinggi. Oke, tapi air ini yang paling susah untuk ditahan. Jadi sewaktu sehat malas minum, sudah sakit dilarang minum, itu yang paling menyakitkan. Ya sebisa mungkin untuk kita pasien-pasien cuci darah, bagaimana caranya untuk mengelola supaya kita tidak banyak minum. Minumlah yang hangat, yang panas. Jadi dia disirup sedikit-sedikit, diminum sedikit-sedikit sehingga tidak cepat-cepat masuk banyak. Jadi kalau sempat kita makan minum teh manis dingin kah atau yang berbau es, sangat banyaklah masuk ke dalam tubuh kita. Kalau memang sudah sangat kepingin karena kepanasan atau gerah, ambil es batu, emut-emut. Itulah caranya. Bagi saya ya, bagi yang lain saya kurang tahu. Tapi yang paling menyakitkan adalah menahan untuk minum. Saya pernah bercerita dengan dokter saya, Prof. Harun almarhum. Kelebihan orang di Medan, orang yang cuci darah di Medan itu ada. Karena di sana cuaca panas, maka dari keringat pun ternyata cairan boleh keluar. Jadi agak lumayan lega. Maka kalau saya di Siantar ini trik bagi kita yang pasien cuci darah. Ini trik. Kalau serasa berat badan kita karena cairan sudah menumpuk, lain halnya cerita racun ya. Ini cairan, air. Kalau terasa berat, saya sih membuat membuat strategi dengan martup kalau bahasa Batak. Itu seperti okup. Dimasaklah rempah-rempah, daun-daunan, daun jahe, daun cengkeh, daun kunyit, daun asam, dan lain sebagainya, itu ramu-ramuan, direbuslah, dimasak, lalu
sampai mendidih, sampai panas, lalu kita ditutup dengan tikar kah atau selimut kah, yang jelas berikan lubang untuk pernapasan kita, tapi mengibaratkan seperti okup, dan keringat kita akan keluar maka agak terasa ringan. Itu triknya, tapi sangat menyakitkan ketika kita harus dilarang minum. Ya memang minum itu salah satu yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ya, tapi cukupkanlah minummu setiap hari. Dan anak-anak kita tolong diajari untuk selalu bawa minuman ke sekolah atau kemana tempat dia bermain, juga sering-sering minum. Dan kami bukan hanya air teh saja yang dilarang, banyak, termasuk bagi kami sebagian itu air minumnya paling 2 gelas atau paling banyak itu 1 botol aqua dalam 1 hari 1 malam. Coba kita bayangkan 1 hari 1 malam, situ sudah termasuk kuah sayur, sudah termasuk sop-sopan, sudah termasuk makan obat, sudah termasuk minum karena kehausan dan lain sebagainya. Jadi sangat menyakitkan sebenarnya, tapi dijalani saja dengan rasa syukur. Bagaimanapun hidup akan terus berlanjut. Kalau kita mengeluh dan kita katakan berhenti di sini saja, kita tidak apa-apa. Oke, sekali lagi, gagal ginjal bukan gagal hidup. Gagal ginjal bukan gagal pengharapan, tapi gagal ginjal itu hanya sekedar untuk terapi. Semangat. Horas, kita lanjut di part selanjutnya.